Selamat siang semua. Ya, ini ketiga, tolong doakan saya. Si tenaga dalam. Hari ini mau bicara tentang powerful prayer. Karena doa itu besar kuasanya. Ya. Doa itu besar kuasanya. Sementara kita mencari kekuatan kuasa mungkin dari tempat lain. Sementara kita berusaha dengan pemikiran kita sendiri, padahal kita yang anak-anak Tuhan betul-betul tahu bahwa Tuhan kita berkuasa dan penuh kasih, bukan? Tapi luar biasanya kita masih mencari di tempat yang lain. Doa itu besar kuasanya. Yakobus 15, enggak ada Yakobus 15. Yakobus 5 ayat 16b. Rasul Yakobus bilang seperti ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan itu besar kuasanya Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab penuh dengan doa-doa orang benar yang sangat besar kuasanya, ya kan? Ada banyak contoh dalam Alkitab. Kalau kita baca dari zaman Taurat misalnya, bagaimana Musa berdoa, nego malah sama Tuhan kan gitu. Dan Musa pernah bilang sama Tuhan, begitu detail bangsa Israel seharusnya bagaimana, minta Tuhan ubahkan, minta Tuhan berkati, pimpin sepanjang perjalanan, bahkan minta air sekalipun. Minta air saja diungkapkan, minta air Tuhan. Dan seperti itu. Dan pada saat Musa berdoa dengan detailnya, Tuhan bisa menahan murkanya atas Israel, betul ya? Pada saat Israel sedang berperang, Musa mengangkat tangan dan berdoa untuk kemenangan. Karena dia melihat bagaimana Israel berperang, bagaimana lawannya. Dan dia mengangkat tangan, dia berdoa, dia bersyafaat untuk bangsa Israel dan menang. Terus bagaimana Hana yang berdoa karena dia rahimnya tertutup, tidak punya anak, dan dia bercerita begitu banyak hal sama Tuhan sedemikian rupa. Dan dari rahim yang tertutup itu keluar Nabi Samuel. Ada banyak doa yang berkuasa, itu yang di perjanjian lama, di perjanjian baru juga. Ya kan? Bagaimana orang sakit kemudian didoakan dan sembuh. Karena doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita perlu berdoa. Tapi sebelum berdoa kita perlu yakin waktu berdoa. Dan yakin berdoa dengan menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Orang yang benar di hadapan Tuhan ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena Rasul Yakobus setelah ayat ini dia memberikan contoh orang yang benar itu. Yaitu ayat 17 dan ayat 18. Ayat 17 dan 18 setelah Rasul Yakobus bilang doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dia memberikan contoh seperti Elia katanya. Elia itu dikatakan Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Sekali lagi sama seperti kita, manusia biasa, tidak bisa terbang. Ada yang bisa? Nggak bisa. Tidak bisa mengeluarkan sinar apapun. Sinar ya kecuali ke bawa center. Ini barusan bootcamp Ero soalnya bawa center. Tidak bisa, tidak ada yang bisa melakukan apapun. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia biasa, sama seperti Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Orang biasa ini berdoa hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kemudian dia berdoa pula langit untuk hujan turun dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian Yakobus 5 ayat 17-18. Orang biasa yang berdoa dengan sungguh-sungguh dan besar kuasa doanya. Yang
perlu diperhatikan di dalam satu raja-raja, Elia pada saat hujan pemulihan, api turun, kuasa itu turun dan doanya itu besar kuasanya. Elia terlebih dahulu yang tidak dijelaskan di Yakobus, Elia terlebih dahulu melakukan perbaikan mezbah. Nanti bisa dibaca di 1 Raja-Raja ayat 8, pasal 18. Karena pada saat itu Israel itu sedang bercabang hatinya antara Tuhan dan Baal. Lagi bercabang hatinya. Lagi bercabang hatinya antara Tuhan dan Baal. Itu sebabnya apa yang perlu dilakukan Elia? Yang dilakukan Elia adalah dia memperbaiki mezbahnya Tuhan. Mezbahnya bangsa Israel untuk Tuhan. Mezbah ini bicara tentang apa? Mezbah ini bicara tentang hubungan pribadi kita, hubungan hati kita dengan Tuhan. Jadi sebelum kuasa itu turun, sebelum doanya jadi besar kuasanya sampai bisa datangkan api dan hujan, ini kita lagi panas gitu ya. Mungkin kita perlu sama-sama berdoa supaya hujan turun. Tapi sebelum kuasa itu besar kuasa doanya, dia memperbaiki mezbahnya dan bilang sama Tuhan, Tuhan kami memilih Tuhan. Kami percaya sama Tuhan. Kami memperbaiki hubungan kami dengan Tuhan. Oke. Dan ini penting sekali. Kenapa? Karena orang benar tadi, kalimat doa orang yang benar adalah orang yang punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang sudah pulih. Ya, itu sebabnya di Yakobus 5 yang tadi, kalau kita baca ayat sebelumnya, ayat 15 dikatakan seperti ini. Doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Dan Tuhan akan membangunkan dia yang sakit itu, memulihkan dia yang sakit itu. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru setelah itu Rasul Paulus bilang, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi doa yang besar kuasanya adalah doa dari orang yang benar. Gitu ya. Orang yang benar adalah orang yang sudah berbalik kepada Tuhan. Orang yang kalau di Yakobus 5 ayat 16 mengatakan, Yakobus 5 ayat 16 mengatakan orang yang benar adalah orang yang sudah mengaku dosanya dan saling mendoakan. Orang yang benar itu adalah orang yang hatinya itu tidak lagi sembunyi di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia jujur mengaku dosanya. Mengaku dosa dan mau diperbaiki. Itu sebabnya Elia memperbaiki mezbahnya. Pada saat kita mengaku dosa, itu artinya kita mau bertobat. Gitu kan ya. Artinya kita mau berubah. Artinya kita mau ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang yang benar sekali lagi adalah orang yang berbalik kepada Tuhan. Orang yang mengaku dosa dan saling mendoakan. Orang yang tidak lagi jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah ngaku. Jadi doa kita itu menjadi besar kuasanya bukan karena kita menemukan teknik untuk menggerakkan hatinya Tuhan. Dengan kata-kata yang indah, yang mungkin dulu berhasil menjatuhkan hati dari pasangan kita gitu misalnya. Doa kita menjadi besar kuasanya bukan ketika kita menemukan teknik bagaimana bersuara cukup keras sehingga terdengar sampai pergi ke loteng. Paling bawah dari surga rumahnya Tuhan.
Doa kita menjadi besar kuasanya bukan karena kita menjadi begitu penuh emosi gitu misalnya. Jadi waktu doa nangis, meler, mata keluar air, hidung keluar air. Kalau telinga keluar air kok mengerikan ya. Tapi apapun itulah. Jadi emosional, sangat intens gitu. Bukan. Doa kita menjadi besar kuasanya bukan karena teknik menggerakkan Tuhan. Tetapi ketika hati kita dibereskan, hati kita bertobat. Ketika kehendak kita diselaraskan, dibangun berdasarkan kehendaknya Tuhan. Ketika mezbah kita diperbaiki, dibangun kembali. Doa orang benar, jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Bagaimana dengan kita? Waktu kita berdoa, kadang-kadang kita berdoa menunggu perubahan, kok yang gak keluar, kok kelihatan perubahan gitu ya. Berdoa, kok rasanya gak kelihatan hasilnya. Mendoakan keluarga, kok ya tetap sulit. Mendoakan pekerjaan, kok ya ada-ada saja tekanan tambah banyak misalnya. Mendoakan pelayanan, lah kok ada masalah muncul ini, masalah muncul itu. Kemudian mungkin kita mendoakan anak-anak karena di sini banyak yang punya anak. Kok nggak berubah gitu loh. Atau yang anak-anak mendoakan orang tua gitu sampai domble. Ya orang tua kok yang nggak berubah gitu. Atau mendoakan saudara atau mendoakan orang lain. Kok yang nggak kelihatan perubahan. Pertanyaannya adalah apakah kita perlahan-lahan kemudian tidak terus berdoa dan doa kita menjadi kecil, terus kita jadi lelah berdoa, kemudian kita berdoa ya sekadarnya, kita doa yang umum-umum saja, ya rutinitas begitu. Kenapa kok berdoa? Ya karena biasanya berdoa nggak enak seperti sikat gigi, nggak enak kalau nggak sikat gigi. Ya biasa berdoa lah. Bangun pagi berdoa, kalau ingat berdoa, Tuhan, tapi tidak menjelaskan dengan detail. Apa harapan, apa keinginan. Dan bertanya apa keinginan Tuhan. Waktu makan ya berdoa, terima kasih Tuhan berkat-Mu. Terus langsung makan hop-hop gitu. Waktu mau tidur berdoa. Kalau ingat berdoa Tuhan mau tidur. Tapi tidak menjelas, tidak dekat. Jadi doa yang detail karena seakan-akan doa itu sudah tidak berkuasa. Padahal Tuhan bilang, Yakobus menyatakan, doa orang yang benar, yang dengan yakin didoakan, itu besar kuasanya. Jadi hari ini pertanyaannya bukan, Tuhan mengapa belum turun hujan? Pertanyaan yang lebih dalam adalah, Tuhan, mezbah mana dalam hidupku yang aku perlu, yang sudah rusak dan aku perlu perbaiki bersama dengan Tuhan? Mezbah mana dalam hidupku, dalam hatiku yang aku perlu, yang sudah rusak, yang aku perlu untuk perbaiki. Dengan Tuhan. Hari ini saya mau menyampaikan pesan itu untuk kita semua. Anak Tuhan yang percaya sama Tuhan Yesus, yang sudah menerima keselamatan dari Dia. Bukan cuma Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi juga untuk saya. Saya mau menyampaikan pesan bahwa ayo kita sama-sama perbaiki mezbah kehidupan kita. Kita mungkin bisa aktif pelayanan, aktif berkegiatan, tampil baik di hadapan orang lain dan banyak hal yang lain gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, sebentar, apakah mezbah kehidupan kita itu terbangun dan terperbaiki? Apakah ada mezbah kehidupan kita yang rusak? Ayo kita mendekat dan memperbaikinya bersama dengan Tuhan. Karena doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Sebentar, kok yang ketiga emosional saya. Karena banyak yang merasa doa itu udah gak berkuasa. Ayo, doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu besar kuasanya.
Jadi mau mengajak kita untuk memperbaiki mezbah doa kehidupan kita masing-masing. Di keluarga, dimanapun. Sambut ajakan dan panggilan dari Allah Roh Kudus yang mengajak kita berdoa. Karena pada saat kita merasa bahwa aku mau berdoa. Kayak ada panggilan, ayo berdoa yuk. Itu bukan karena kita loh. Itu Allah Roh Kudus yang sedang memanggil. Ayo berdoa. Ayo ngobrol. Begitu. Dan ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa itu sebenarnya cukup sederhana. Ajaran Tuhan Yesus tentang doa itu dia memperlihatkan kalau doa seperti ini loh. Seperti apa? Seperti anak ngomong sama bapaknya. Sesederhana itu. Di Matius 6 Tuhan mengajarkan doa Bapa kami. Di Matius 7, di Yohanes, di dalam konteks kalau kita baca Injil Matius sampai Yohanes. Itu bagaimana cara Tuhan berhubungan sama Allah Bapa itu dengan seperti anak ke bapaknya. Dan memang dia anak ke bapaknya. Dan dia mengajarkan kita semua berdoalah, berhubunganlah seperti anak ke bapaknya. Saya selalu mengingatkan, ini yang kali ketiga saya mengingatkan, bahwa kita semua itu anak. Betul ya? Kan gak mungkin gak anak tiba-tiba sudah gede. Kita semua itu anak, kita semua itu ada orang tua. Kalau sekarang mungkin kita sulit untuk membayangkan bagaimana dengan orang tua karena ada banyak hal kayak gitu yang terjadi. Tapi bisakah kita kembali flashback pergi ke sekian tahun yang lalu, sekian puluh tahun yang lalu. Bagaimana waktu kita menjadi anak kecil. Dan anak kecil itu contoh yang begitu real, anak ke bapaknya atau ke mamanya. Anak yang tidak punya takutnya, betul ya? Anak yang sangat beriman sama papa mamanya, betul gak sih? Anak yang kalaupun melakukan kesalahan dia bisa datang lagi dan meluk, betul gak ya? Iya kan? Kalau kita sekarang ya enggak kayak gitu, mungkin kita berpikir 1000 kali untuk melakukan hal dengan berbagai macam analisis yang seakan-akan kita tuh pandai sekali kan gitu. Anak yang kalau mau minta dia tinggal minta, kan gitu. Anak yang lucu, kalau tadi pagi saya bilang, anak yang lucu. Kita kan dulu semua lucu kan, bagaimanapun tampangnya kita sekarang. Kita semua itu lucu, dekat sama orang tua kita. Percaya penuh, ada apa-apa ngomong, kan gitu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana cara kita berdoa, memperbaiki mezbah, membangun mezbah kita. Itu dengan cara datanglah punya sikap doa anak di hadapan bapaknya. Apa itu? Ada 4. Tapi saya akan fokus pergi ke yang pertama. Yang pertama, sikap doa anak di hadapan bapaknya. 1, jujur, terbuka, percaya. Seperti anak kecil. Seperti anak kecil, Tuhan. Ya ini bukan Tuhan, tapi maksudnya Tuhan itu Allah yang begitu, Bapa yang begitu mengasihi dan dia sangat powerful. Jadi pada saat kata Bapa itu bukan cuma sekedar Bapa yang kita sayangi, bukan. Tapi juga Bapa yang kita hormati karena dia sangat berkuasa. Yang gitu. Jadi pada saat sikap pertama yang diminta adalah jujur, terbuka, datang, percaya. Sikap kedua yang diminta adalah tekun dan tidak tawar hati. Sikap ketiga yang akan kita bahas adalah berdiri di celah. Dan sikap keempat adalah tunduk dan mau taat. Siap untuk taat. Kita bahas satu-satu. Sikap doa anak yang jujur, terbuka dan percaya pada saat kita berdoa. Ini mungkin bisa kita refleksi ya. Untuk kehidupan doa kita secara pribadi. Kita gimana sih cara berdoa pada saat sama Tuhan? Doa datang seperti mahasiswa saya datang pergi ke saya dosen karena Pak saya telat kumpulin tugas, tadi ada WA. Pak telat kumpulin tugas. Dengan penuh ketakutan dan permohonan dan janji-janji palsu. Seperti itu. Atau kita datang kepada Bapak dengan sikap doa bahwa saya pergi ke supervisor saya karena takut akan dihukum. Nanti apapun yang saya lihat. Saya akan dihakimi, saya akan ditunjukkan kesalahan saya ini dan itu banyak sekali seperti itu. Atau kita datang kepada Tuhan pada saat berdoa kita datang dengan waspada,
Karena saya nggak bisa terlalu terbuka sama Tuhan. Yang aneh sekali karena Tuhan tahu segalanya. Ya kan? Cukup aneh kan? Kita itu bisa tidak jujur di hadapan Tuhan yang kita tahu segalanya. Jadi doa anak yang jujur, terbuka, dan sikap doa anak yang jujur, terbuka, dan percaya. Ini adalah sikap doa anak yang datang kepada bapaknya itu nggak pakai topeng. Ya sudah, aku ini begini. Kalau di depan orang lain, bahkan di depan pasangan kita bisa punya topeng. Ya kan? Kita lagi capek tapi kemudian ceria gitu kan. Saya nggak bisa sih, mukanya kelihatan soalnya. Ya kan? Kita bisa di depan orang itu kita bisa topeng. Dan padahal kita tahu bahwa sama Tuhan yang tahu segalanya, kita nggak bisa pakai topeng. Dan sikap doa anak yang jujur, terbuka dan percaya ini adalah anak yang berani datang tanpa topeng, berani menyebutkan kebutuhannya apa, menjelaskan ketakutannya apa, menceritakan lukanya apa, menceritakan dosanya apa, bahkan mengaku dosanya apa, menceritakan permohonannya, kekhawatirannya dengan jujur gamblang. Tuhan tahu semua. Jadi diungkapkan dengan jujur dan gamblang. Filipi 4 ayat 6 Rasul Paulus mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, Rasul Paulus mengajarkan ya, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan itu katanya. Nyatakan itu dalam segala hal keinginanmu. Tuhan itu maha tahu, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu, Tuhan sudah menentukan segala sesuatu. Tapi bukan berarti Tuhan melarang kita punya keinginan kan gitu ya. Dan dikatakan nyatakan keinginanmu wahai temata dan kepada Allah dalam doa. Doa di sini artinya doa yang mendekat. Ada tindakan mendekat. Jadi bukan cuma sekedar doa, kamu jauh di sana. Karena kita punya sinyal frekuensi. Tapi datang mendekat, ada komunikasi intim sama Tuhan. Doa di sini ya, artinya bahasa Yunani. Artinya datang mendekat, ada komunikasi intim. Yang jadi pertanyaan di sini adalah seberapa intim kita waktu berdoa sama Tuhan. Kenapa intim? Karena anak sama bapak itu intim. Anak saya kalau ada maunya pasti datang, gesek-gesek. Kan gitu. Manis gitu. Kenapa? Ada maunya. Atau lagi berbuat kesalahan. Atau apapun itu kan gitu. Itu anak seperti itu loh. Kita kalau buat kesalahan, kita malah lari dari Tuhan. Aneh gak? Aneh kan? Saya gak ngomong cuma Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga, ya kita sama-sama aneh kalau melakukan hal yang sama. Doa di sini artinya datang mendekat dan tindakan datang mendekat dan komunikasi yang intim sama Tuhan. Nyatakan dalam keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan di sini, deises, itu artinya permohonan yang detail Bapak Ibu Saudara. Permohonan yang spesifik. Butuh apa? Mau apa? Keinginanmu apa? Apa yang sedang dirasakan? Detail, spesifik. Arti dari kata deises itu adalah permohonan dari kebutuhan yang mendalam atau doa, permohonan yang bersifat spesifik dan sangat pribadi, bukan sekedar doa umum. Kalau anak saya datang ke saya kemudian, Dedi mau makan. Bapak Ibu tahu pertanyaan saya selanjutnya? Mau makan apa? Sama kan kita responnya pasti. Mau makan apa? Makan deh pokoknya. Kan itu membingungkan ya jawabannya ya. Dengan ucapan syukur. Paulus tidak mengajarkan doa yang tidak jelas. Tapi justru mengajarkan jemaat mengubah kekhawatiran. Kita mengubah kekhawatiran dan ketakutan kita atau amarah kita atau apapun yang kita rasakan. Kita ubah itu jadi
hal yang jelas untuk dibahas sama Tuhan. Tapi itu bukan berarti doa yang panjang ya. Bisa panjang, tapi bukan berarti doa yang bertele-tele. Seperti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang soalnya di Matius 6 ayat 7 sampai 8. Tuhan Yesus melarang doa yang bertele-tele. Dan doa yang mengulang banyak kata-kata kosong. Banyak kata-kata yang hampa, yang gak ada artinya. Kata-kata indah yang dikemas sedemikian rupa ceritanya untuk membuat Tuhan kagum. Padahal Tuhan tidak akan pernah kagum dengan kata-kata yang kosong. Tuhan mau yang jujur, terbuka, jelas, lengkap, detail. Matius 6, 7 sampai 8 dikatakan dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak kenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata dan doanya, kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tapi ingat baik-baik, setelah itu, setelah dia mengatakan bahwa Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta, dia tetap mengajarkan doa Bapa kami yang di dalamnya banyak permintaan. Betul? Karena pada saat Tuhan Yesus bilang bahwa karena Bapamu tahu, dia tidak bilang jangan minta. Justru karena Bapamu tahu, mintalah sebagai anak. Itu sebabnya doanya doa Bapa kami. Anak yang meminta. Bartimeus itu buta Bapak Ibu Saudara. Kalau dibaca di Markus 10 ayat 46. Bartimeus itu buta. Dan dia buta, orang-orang banyak tahu kalau dia buta. Apakah Tuhan Yesus tahu dia buta? Tahu kalau Bartimeus datang dalam kebutaannya. Tapi apa yang ditanya oleh Tuhan Yesus ke Bartimeus? Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu Bartimeus? Lawang sudah jelas-jelas tahu kalau orangnya buta. Tapi masih ditanya apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Tuhan tahu banyak hal tentang hidup kita. Satu persatu Tuhan tahu banyak hal. Tuhan tahu apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita pikirkan saat ini, apa yang kita gumulkan saat ini. Tuhan bahkan tahu sampai saat detil-detilnya. Bahkan Tuhan juga tahu detil yang kita tidak tahu. Paham maksudnya? Tapi tetap dia bertanya, apa yang kamu inginkan aku lakukan kepadamu? Bartimeus menjawab dengan jelas, Rabi, Rabuni, supaya aku bisa melihat. Karena itu kebutuhanku dan permintaanku sekarang. Apa jawab kita pada saat Tuhan tanya, apa yang kau ingin aku perbuat bagimu? Saya minta berkat. Gitu aja? Cukup jelas? Tidak jelas Bapak Ibu Saudara. Hana di 1 Samuel 10 itu mencurahkan isi hati. Kenapa? Karena dia didera oleh banyak hal. Rahimnya tertutup, tidak punya anak. Dan zaman tersebut itu banyak hinaan dan tekanan yang datang. Jadi dia bercerita pada Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya di bait Allah. Apakah dia menceritakan kehinaannya, kelukanya, kemandulannya, keinginannya waktu dia bercerita dengan rapi? Tidak. Saking tidak rapinya waktu dia bercerita sama Tuhan dengan detail. Nah, apa namanya? Siapa? Rabi Eli, ya. Eli menganggap dia sebagai perempuan yang sedang mabuk. Enggak rapi, tapi dia mencurahkan isi hati. Tuhan itu mau kita datang sebagai anak yang mencurahkan isi hati kita. Dengan lengkap, detail. Sedetil yang kita tahu seperti itu. Nah, sikap hati yang salah adalah kalau kita terlalu general. Mungkin takut untuk membuka hati. Jadi mau bilang Tuhan berkati aku. Tapi sebenarnya pada saat ngomong seperti itu, Tuhan bisa menunjukkan hal-hal yang berkaitan sama ketakutan kita, ketidakpercayaan kita, dosa kita mungkin, luka kita,
Atau mungkin ada kebutuhan-kebutuhan atau keinginan-keinginan yang kita sembunyikan di dalam. Kadang-kadang kita tidak mau berdoa dengan detail. Kenapa? Karena kita menyembunyikan itu. Pura-pura kuat gitu misalnya. Aku baik-baik saja padahal hatinya penuh dengan kecemasan. Pura-pura bersyukur. Tuhan aku bersyukur, aku percaya. Tapi sebenarnya sedang sangat pingin mengungkapkan. Cuma tidak dilakukan sama Tuhan. Boro-boro sama Tuhan. Boro-boro sama Bapak rohani gitu misalnya. Atau sama mentor. Bisa mengungkapkan semua. Sama Tuhan aja lo tidak mengungkapkan. Padahal Tuhan mau kita datang mendekat sebagai anak kepada Bapaknya. Dengan berdoa yang detail, yang menjelaskan. Ada banyak hal yang akan terkorek di dalam kita. Pertama, bisa jadi keinginan-keinginan itu bukan keinginan yang sesungguhnya. Itu cuma keinginan di permukaan. Bisa jadi. Kayak anak bungsu misalnya. Dia minta warisan, betul ya? Nanti tolong baca Alkitab ya. Dia minta warisan. Dia minta warisan. Tapi sebenarnya apakah yang dia minta itu adalah warisan dan harta? Bukan. Yang dia minta itu adalah saya mau pergi keluar dari rumah. Saya gak mau dekat sama bapakku. Betul? Betul. Jadi pada saat kita berdoa dengan detail mengungkapkan, saya merasa marah Tuhan. Kenapa kok marah? Dia tidak berubah. Dia begitu, begini. Kenapa kok marah? Ya karena saya disakiti. Jadi ada banyak hal yang bisa jadi pada saat kita berdoa dengan detail. Hal-hal yang tidak terungkap itu akan terungkap. Dan Tuhan akan memperlihatkan bagaimana kita memperbaiki mezbah kita. Kesombongan kita. Bisa jadi hal-hal yang kita bilang sebagai beban itu sebenarnya adalah ego kita. Kita mendoakan orang lain, kita minta orang lain supaya berubah dan segala macam. Tapi sebenarnya mungkin masalahnya ada di kita yang kurang mengasihi mungkin. Dan ada banyak hal yang lain atau mungkin ada luka-luka yang terjadi. Kadang-kadang pada saat kita bicara detail tentang visi bisa jadi disadarkan bahwa itu mungkin ambisi. Kadang-kadang bisa kita berdoa tentang kebutuhan yang detail bisa jadi itu karena ada keinginan kedagingan besar di sana. Bisa jadi ada rasa takut dan nafsu di sana. Pada saat kita ngomong tentang iman, kita berdoa tentang iman bisa jadi itu kita ingin ada kendali di tangan kita. Doakan yang detail. Kalau itu semua sesuai dengan arahnya Tuhan, dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dan mezbah kita itu berdiri, saat itu doa orang benar yang dengan yakin didoakan itu besar kuasanya. Itu bukan berarti kita tidak boleh punya permintaan Bapak Ibu. Tadi sempat ngobrol sama seseorang. Pada saat aku minta apa? Minta uang. Bolehkah kita berdoa minta uang sama Tuhan? Boleh kita minta uang sama Tuhan. Bolehkah kita menyebut angka? Boleh lah, kalau kebutuhan mau gimana? Mau minta sama siapa? Minta dengan kebutuhan, jelas saya butuh begini. Tapi bisa jadi itu mungkin akan mengorek banyak hal. Mengorek tentang bagaimana hidup kita yang tidak bijaksana lah. Mengorek tentang bagaimana kita melakukan kesalahan di masa lalu lah. Mengorek banyak hal yang mungkin membuat kita jadi terluka kayak gitu loh. Tapi masalahnya itu bukan penghakiman. Doa sama Tuhan yang terjadi bukan penghakiman. Tapi yang ada adalah teguran. Tinggal apa kita mau memperbaiki mezbah itu dan bilang sama Tuhan seperti anak kecil. Ini Bapak Ibu Saudara, waktu saya tinggal 0 menit. Ini Bapak yang artinya salahmu apa? Datang ngomong, minta ampun. Ditolong. Karena doa orang benar, kalau dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Ada banyak contoh ya, tapi timer itu sangat mengintimidasi. Yang kedua, saya akan cepat sekali. Dengan tekun, doa yang dengan tekun. Tekun dan tidak tawar hati. Lukas 18 ayat 1 mengatakan, Yesus mengatakan sesuatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya terus menerus dan ini
adalah kalimat yang mengawali perumpamaan tentang janda dan hakim yang lalim. Nanti tolong dibaca. Yang artinya apa? Janda itu datang dengan terbuka dan jujur, minta bantuan, minta dibela perkaranya. Dan dia ketuk pintu hakim itu sudah tidak mau keluar, tapi dia ketuk terus, dia ketuk terus, dia ketuk terus. Dia minta dengan jujur, dengan terbuka, dia lakukan dan dia tekun mengetuk terus. Tahu apa yang terjadi? Hakim itu akhirnya keluar. Intinya bukan di Allah kita itu hakim yang lalim, bukan. Intinya adalah jika hakim yang tidak benar saja akhirnya bertindak karena ketekunan kita, bagaimana dengan Allah yang memang adil dan mengasihi kita? Tekun berdoa. Ada banyak ayatnya, silakan dibaca sendiri. Kemudian yang ketiga, Tuhan mencari anak yang punya sikap hati berdoa berdiri di celah. Bukan cuma berdoa untuk dirinya sendiri. Oke. Ini sikap hati anak yang tidak cuma bilang tentang aku bagaimana, aku bagaimana. Tapi anak yang mau ikut beban hatinya Tuhan. Sehingga berdoa untuk bangsa, berdoa untuk kota, berdoa untuk orang lain, berdoa untuk bebannya Tuhan saat itu. Ini seperti anak sulung, tadi anak bungsu, ini anak sulung. Anak sulung itu punya semua yang bapaknya punya, betul ya? Tapi waktu adiknya pulang, senang? Tidak. Padahal bapaknya senang luar biasa. Jadi dia tinggal di dalam rumah bapaknya tapi dia tidak ikut beban hati bapaknya. Tuhan mau kita punya sikap seperti seorang anak yang berdiri di celah. Yang tinggal bersama dengan Tuhan, yang jujur, yang terbuka, yang percaya. Kemudian yang tekun tapi juga yang ikut tahu dan terbeban dengan beban hatinya Tuhan. Nggak egois, nggak cuma mikir kita, aku begini, aku begitu. Dan ada banyak hal yang lain. Ada banyak contoh Bapak Ibu, saya tidak punya waktu kan itu sudah minus. Terus keempat, sikap hati berikutnya doa anak yang tunduk dan siap taat. Dan contoh yang paling besar adalah contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Doa yang bilang Tuhan aku jujur, aku jujur, aku terbuka, aku tekun, aku ikut beban hatinya Tuhan. Dan aku mau berubah. Karena semua Tuhan yang putuskan. Kan gitu. Tuhan Yesus takut sebagai manusia menghadapi ancaman yang ada. Dan dia ngomong, dia jelaskan, dibaca di Yohanes 4:17. Detail sekali doanya Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia bilang, Bapa, dia takut. Keringatnya sampai seperti darah. Dia bilang, ambillah cawan ini daripadaku. Itu permintaan. Tapi dia mau tunduk dan taat. Sehingga dia bilang, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki yang terjadi. Ada banyak contoh Bapak Ibu ya, maafkan saya tidak sempat. Tapi ayo kita coba sama-sama cek sikap hati kita pada saat kita berdoa. Sikap hatinya kita loh waktu kita berdoa. Waktu kita berdoa yang seharusnya sebagai anak kepada Bapa. Sikap hatinya kita. Karena kita itu bisa penuh dengan ketakutan, kita itu bisa penuh dengan kesombongan yang berusaha untuk membenarkan diri sendiri. Kita itu bisa penuh dengan hal-hal yang menghalangi kita punya sikap hati seperti ini. Sikap hati, apakah waktu doa kita jujur? Apakah waktu doa kita spesifik dan berani mencurahkan isi hati sedemikian rupa sama Tuhan sehingga Tuhan punya kesempatan, firman Tuhan punya kesempatan untuk membedah kita? Mungkin mengorek sakit hati kita, mengorek kesombongan kita, mengorek dosa kita, mengorek ketidaktaatan kita dan ketidakpercayaan kita. Jujurkah? Bisakah apakah kita datang dengan tekun atau kita gampang sekali menyerah, bahkan sinis sama Tuhan? Bahkan doa seakan-akan sesuatu yang ya sudahlah gitu. Dan kita mulai berhenti berharap atau kita tekun dan terus mengetuk. Atau kita berputar dengan diri sendiri, dengan uangku, dengan masalahku, dan kemudian sibuk mengkritik orang lain, tapi bukan ikut beban hati Bapa dan justru berdoa syafaat untuk mereka.
Apakah sikap hati kita bilang, Tuhan begini-begini tapi aku gak mau berubah? Atau, oke, aku berubah. Aku akan melakukan ini dan itu seperti yang Tuhan mau. Yuk kita sama-sama bangun mesbah doa. Pertanyaannya bukan Tuhan kenapa hujan tidak turun. Pertanyaannya adalah Tuhan mesbah apa yang rusak yang aku harus bangun, perbaiki. Dengan cara jujur. Datang mendekat, intim sebagai anak ke Bapa, jujur, terbuka, ngomong, akui. Sakit waktu dikorek, iya, sudahlah, berubahlah. Maka mesbah itu akan terbangun. Dan doa orang benar yang dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau dengan segala kerendahan hati dan iman percaya kami mau datang. Kami mau jujur, datang mendekat seperti anak kepada bapaknya. Kami mau jujur, kami mau terbuka, kami mau percaya. Kami mau cerita, kami mau tekun, kami mau tahu beban hati Tuhan dan kami mau ikut serta di dalamnya. Kami mau melakukan kehendak Tuhan sekalipun itu menyakitkan kedagingan kami. Merusak kenyamanan kami. Tapi kami mau jadi memperbaiki mesbah kami dan menjadi orang yang benar. Punya sikap hati anak di depan Bapa. Tuhan tolong, kami yang tidak paham Tuhan yang buat paham. Kami yang penuh dan keras Tuhan yang lembutkan. Kami yang butuh hikmat Tuhan yang berikan hikmat. Tuhan tolong kami. Kami mau berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan yang pimpin kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.